proses from input data. Jadi kita akan mau ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan mulai dari tabel karyawan atau di sini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam W3 Spool supaya mengambil data modalnya. Kita cari di Bootstrap. Di sini saya menggunakan Bootstrap versi 4. Oke, kita cari yang namanya itu namanya yang modal. Setelah itu kita scroll ke bawah dan copy yang oke, di sini kita copy yang paling bawah yang iya ya ini di atas modal size kita buka. Jadi kita akan copy dari itu kita salin. Itu kita salin. Habis itu kita copy mulai dari modal sampai dengan di penutup terakhir. Ya, kita salin sampai di modal. Oke, kita salin. Kita tambahkan si kita masukin kita tambahkan ke dalam setelah itu kita paste di bawah script. Kita paste di sini. Oke, setelah itu kita akan mengganti ID-nya itu menjadi modal user. Oke, setelah itu kita mengganti close itu dengan semasa tutup. Tutup. Dan setelah itu oke, kita akan salin file modalnya ke file transaksi pelanggan sama jenis cicilan. Kita akan copy ke dalam file tersebut. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam pelanggan atau di bawah script. Oke, setelah itu kita lanjut ke transaksi jenis cicilan dulu. Kita lanjutkan lagi di bawah script ini. Oke, setelah itu kita menambahkan di transaksi transaksi di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat modalnya tambah satu. Kita akan copy lagi ini dengan pembuatan modal satu lagi, modal yang sama, tapi kita cuma ganti nilainya saja. Itu modal ini
Dari sini kita ganti dengan nanti kita ganti buat modal tutup. Nanti kita hapus update lalu kita copy setelah itu ke jenis cucian setelah itu kita akan masuk ke W3 lagi, kita akan copy dari data toggle sampai di modal. Kita ini akan membuat tambah icon tambah. Misalnya kita kembali ke Visual Studio Code, kita masukkan ke dalam bagian di bawah banner, langsung di karyawan dulu. Ini kita masukkan ke dalam di bawah banner. Kalau di sini menggunakan kalau itu kita menambahkan semua ini, kita tulis tambah dulu, tambah data, setelah itu kita menambahkan header, kita taruh pagar, oke. Setelah kita tambahkan yang tadi kita ambil dari W3 oke. Di sini nanti kita ganti dalam my model itu dengan my model insert. Kita klik model insert. Oke, setelah itu kita copy dan menambahkan di masing-masing dan tadi kita tambahkan modal transaksi, kita ke transaksi, ini kita copy di sini, alias paste. Oke, kita lanjut ke file berikutnya yaitu pelanggan. Kita taruh di tempat yang sama di bawah BR, kita enter, kita paste. Setelah itu kita lanjut ke jenis tujuan, jadi kita taruhkan tempat yang sama, kontrol di sini kita paste. Oke, untuk data transaksinya tidak. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan juga untuk my modal update-nya, update-nya di sini ditaruh di bawah. Kita dengan update, setelah itu kita copy lagi dalam syaratnya ini, kita copy lagi di bagian bawah di sini, di bagian ubah kita pastekan di sini lagi, Ctrl P. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke file berikutnya di pelanggan, jadi setelah kita paste lagi di dalam sini, kita save. Oke, kita lanjut lagi di jenis cucian, karyawan. Di sini kita paste lagi di sini, Ctrl V. Oke, jenis kita transaksi juga
Kita taruh kontrol videonya. Oke, dan kita save. Setelah itu kita akan melihat hasilnya apakah berhasil. Kita reload di sini. Oke, kita lihat muncul atau modalnya muncul. Kita tutup. Oke, berhasil. Kita coba ubah. Oke, kita tutup lagi. Oke, berhasil. Kita coba di pelanggan. Oke, tutup. Oke, berhasil. Ubah juga berhasil. Tutup lagi. Oke, sudah berfungsi untuk modalnya. Selanjutnya kita akan menyederhanakan lokasi modalnya. Jadi kita masuk ke transaksi. Langsung kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya. Ini saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus, mari kita berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place call and then jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu, kita pindahkan ke dalam details juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan plus, di sini kita taruh BPM, ST, untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya.
kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, jenis cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita double S. Kemudian kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas. Ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, di file transaksi. Oh, tidak jadi. Kita lihat oke sudah muncul untuk batinnya. Apresiasi sekian, transaksi, ya sudah muncul. Ya, kita share, kita kembali ke Visual Studio Code.
Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Di sini saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi di sini saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya. Ini saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus, mari kita berguna di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place call and then jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu, kita pindahkan ke dalam details juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan plus, di sini kita akan btn st untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita double S. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas. Ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi.
Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, jika terkait transaksi, di sini kita akan menambahkan tombolnya. Oh, itu tidak jadi button. Ini kita copy untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini kita hapus, mari kita berguna di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place call and then jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu kita pindahkan ke dalam details juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan plus di sini kita akan btn st untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian
kita copy file yang sama, data yang sama, oke. Ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas. Ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, di daftar transaksi, oh tidak jadi. Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Di sini saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus karena tidak berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place file ending. Jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu, kita pindahkan ke dalam details juga. Kita cari di SCM4. Di sini kita copy, oke. Kita taruh di dalam, Ctrl V, oke, kita save. Menggunakan plus, di sini kita menggunakan BPM ST untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk versi rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil.
Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Oke, kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas. Ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, di file transaksi. Oh, tidak jadi.
Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Di sini saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi di sini saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus, mari kita berguna di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place file and jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu, kita pindahkan ke dalam details juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan plus, di sini kita akan btn st untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita lagi Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Oke, kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas, ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi.
Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus dulu yang tidak berfungsi. Oke, di terkait transaksi, oh tidak jadi. Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus karena tidak berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place file and nanti kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu, kita pindahkan ke dalam details juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan plus, di sini kita menggunakan btn SN untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file
yaitu pelanggan, karyawan, jenis cucian, kita copy file yang sama, data yang sama, oke. Ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas. Ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, di file transaksi. Oh, tidak jadi. Langsung kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya. Ini saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus karena tidak berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam flash file MD-nya. Jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah data yang itu, kita pindahkan ke dalam details juga. Kita taruh di SCM4. Di sini kita copy, oke. Kita taruh di dalam properti, oke, kita save. Menggunakan tulis, di sini kita taruh BPM ST untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil.
Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali di Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas, ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Di sini kita akan menambahkan tombolnya. Lanjut, itu sini button. Kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, kita transaksi, ini kita copy untuk basicnya. Oh, jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus agar tidak berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place file and jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah data yang itu, kita pindahkan ke dalam details juga. Kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan plus, di sini kita akan bpm ST untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil.
Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas. Ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, di daftar transaksi. Oh, tidak jadi. Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Di sini saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus karena tidak berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place file and then kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu, kita pindahkan ke dalam details juga. Kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan tulis di sini kita taruh btn ST untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save.
atau BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, hasil terlihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Oke, kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas. Ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, kita transaksi. Oh, tidak jadi. Langsung kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus karena tidak berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place call and then nanti kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah data yang itu, kita pindahkan ke dalam details juga. Kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan plus, di sini kita taruh BPM, BPM
ST untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Bukan BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali di Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas, ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk buttonnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus yang tidak berfungsi. Oke, di file transaksi. Oh, tidak jadi. Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus mari kita berguna. Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place file ending. Jadi kita copy ke dalam sini, ini kita copy. Oke, untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian. Ini juga kita agak tambah data yang itu kita pindahkan ke terlihat lebih menarik. Jadi saya langsung juga kita cari dulu di yang basicnya. Kemudian saya paste di sini.
kita taruh di dalam properti. Oke, kita save. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus, mari kita berguna di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam menggunakan plus call and then kita akan btn, jadi kita copy ke dalam sini, btn st, agar muncul tombol buttonnya. Setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu, kita pindahkan ke dalam details juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam properti. Oke, kita save. Untuk versi rapi kita save. Kita BR nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Menggunakan plus, di sini kita akan btn st untuk agar muncul tombol buttonnya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Kita save, ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita lagi Visual Studio Code-nya, kita copy ke file. Oke, setelah itu kita lihat itu pelanggan, hasilnya apakah berhasil. Karyawan yang sekian, kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas, atau dipilih hasilnya juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan kita batinnya menggunakan kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Oke, dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Kita hapus juga yang tidak berfungsi, kita lagi Visual Studio Code-nya, kita copy ke file yaitu pelanggan, karyawan yang sekian, transaksi, kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, oh, tidak jadi, kita paste di bawah sudah. Jadi hasilnya yang kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, Ctrl S, kalau kita lanjut ke karyawan untuk batinnya. Di sini kita taruh di aplikasi atas yang juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Ya sudah muncul. Kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan kembali ke Visual Studio. Oke, lanjut di sini. Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu fungsi yang tidak berfungsi. Oke, kita transaksi. Oh, tidak jadi. Ini kita copy untuk musiknya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian.
agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus, mari kita berguna di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam flash file and jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya itu, kita pindahkan ke dalam dpls juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy. Oke, kita taruh di dalam property. Oke, kita save. Menggunakan plus, di sini kita akan bpm st untuk agar muncul tombol buttonnya. Untuk dikasih rapi, kita save. Kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Kalau kita lanjut ke karyawan, di sini kita taruh di atas. Ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk buttonnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, kita transaksi.
Oh, tidak jadi. Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu button. Ini kita copy untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus karena tidak berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place file and jadi kita copy ke dalam sini. Oke, setelah itu untuk ini juga kita taruhkan tambah datanya, itu kita pindahkan ke dalam details juga, kita cari di SCM4. Di sini kita akan menambahkan tombolnya, itu taruh di dalam properti. Oke, kita save. Ini kita copy untuk basicnya. Jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan pencarian agar bisa terlihat lebih menarik. Langsung saya mengambil WPS Code, mengambil basicnya, kemudian saya paste di sini untuk agar muncul tombol buttonnya. Oke, setelah itu kita akan menambahkan dari ini, kita hapus karena tidak berguna. Di bawahnya juga kita hapus. Untuk versi rapi kita save ya. Setelah itu kita akan copy mulai dari input, nanti masukkan ke dalam place file and bukan BR-nya agar lebih rapi dalam sini. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Setelah itu untuk ini juga kita
taruhkan tambah datanya itu kita pindahkan ke dalam DPS juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy, oke, kita taruh di dalam properti, oke, kita save, oke, kita lihat hasilnya, kita reload, oke, bisa kita lihat di transaksi, oke, sudah muncul, dan ini sudah rapi untuk tampilannya, oke, lalu itu kita coba, oke, berfungsi, menggunakan kita lagi Visual Studio Code kita copy ke file BTN yaitu pelanggan untuk agar muncul karyawan yang tombol buttonnya kita copy file yang sama, data yang sama, oke, ini kita paste di bawah, oke, kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi, kita paste di sini tanpa rapi, kita save, kita double S, setelah itu kita lanjut ke karyawan, di sini kita taruh di atas, ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lebih artinya agar lebih rapi. Kita sudah menyederhanakan deh, setelah itu kita batinnya menggunakan hasilnya fotografer hasil, oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi, oke, kita transaksi, oh tidak jadi, oke, kita lihat hasilnya. Di sini kita akan menambahkan tombolnya itu button, kita reload, oke, bisa kita lihat di transaksi, oke, sudah muncul dan ini sudah rapi untuk tampilannya, oke, lalu itu kita coba, oke, berfungsi, jadi kita kembali di Visual Studio Code-nya, kita copy ke file ini, kita copy yaitu pelanggan musiknya, jadi saya langsung menyederhanakan untuk tombol buttonnya dengan file yang sama agar bisa datanya sama terlihat lebih menarik. Jadi saya mengambil paste WPS-nya, mengambil basicnya, ini saya paste di sini, oke, kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi, kita paste di sini tanpa arti, setelah itu kita tambah double S, menambahkan keterangan dari karyawan, ini kita hapus, di sini kita taruh di atas, ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan, jadi setelah itu kita akan copy mulai dari ini input, nanti masukkan ke dalam flash file and hapusnya yang tidak berfungsi, jadi kita copy ke dalam sini, oke, oke, kita transaksi, ini juga kita taruhkan tambah data yang itu, kita pindahkan ke dalam DPS juga, kita cari di SCM4, di sini kita copy, oke, kita taruh di dalam properti, oke, kita save, menggunakan plus, di sini kita menggunakan BPN ST untuk agar muncul tombol buttonnya,
Oke, kita isi rapi, kita save, kita BR-nya agar lebih rapi. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, bisa kita lihat di transaksi. Oke, sudah muncul. Dan ini sudah rapi untuk tampilannya. Oke, kalau itu kita coba. Oke, berfungsi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita copy ke file, yaitu pelanggan, karyawan, dan cucian. Kita copy file yang sama, data yang sama. Oke, ini kita paste di bawah. Ini kita hapus dulu karena tidak dipakai lagi. Kita paste di sini, Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian kita lanjut ke karyawan. Di sini kita taruh di atas, ini juga kita hapus kalau tidak berfungsi lagi. Nah, kita sudah menyederhanakan untuk batinnya menggunakan grid. Oke, lanjut di sini kita hapus juga yang tidak berfungsi. Oke, kita transaksi. Oh, tidak jadi.